Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Falikul Isbah. Perkenalkan nama saya Freti Suroaini. Perkenalkan nama saya Ahmad Duruda. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pengukuran luas. Yang pertama adalah pengertian luas. Perhatikan soal berikut. Suatu tikar berbentuk persegi panjang mempunyai panjang 4 meter dan lebar 1,5 meter. Kita sudah tahu bahwa luas tikar tersebut adalah 6 meter persegi. Apakah boleh kita mengatakan bahwa luas tikar tersebut adalah 6 meter persegi panjang? Kita akan bisa mengetahuinya setelah membaca materi berikut ini. Sebagai pengantar dalam memahami konsep luas, dapat dimulai dengan kegiatan berikut. Yang pertama, menutup benda yang memiliki permukaan datar, misalnya meja, dengan berbagai bangun datar yang lebih kecil sebagai satuan luas, misalnya terlihat pada gambar 2.1. Kemudian, hitunglah banyaknya satuan luas penutupnya. Hasil hitungan tersebut merupakan luas daerah yang diukur dengan satuan yang tidak baku. Setelah itu, lanjutkan dengan benda yang memiliki permukaan datar lainnya, misalnya papan tulis dan lain sebagainya. Catatan, meskipun hasil ini belum menunjukkan luas secara tepat, tetapi cukup untuk mengantarkan siswa untuk menuju pengertian luas yang sebenarnya. Yang kedua adalah menggambar bangun datar, kemudian ditutup dengan gambar bangun datar yang lain yang lebih kecil sebagai satuan luas, misalnya seperti pada gambar 2.2 berikut. Kemudian hitunglah banyak satuan luas penutupnya. Hasil hitung tersebut merupakan luas daerah yang diukur dengan satuan yang tidak baku. Setelah itu, lanjutkan dengan bangun datar lainnya, misalnya jajar genjang, segitiga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, buatlah tabel seperti di bawah ini untuk mempermudah memahami mengenai luas. Dari tabel di samping, maka akan terlihat bahwa persegi merupakan satuan yang paling mudah dibayangkan dan menutup secara rapat. Dengan kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menyimpulkan bahwa luas bangun datar adalah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan untuk menutup secara rapat daerah tersebut. Selanjutnya adalah luas bangun datar. Yang pertama adalah persegi panjang, di mana luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Langkah-langkah dalam menemukan luas daerah persegi panjang adalah sebagai berikut. Langkah pertama, melakukan apersepsi, yaitu dengan mengenal bentuk persegi panjang dan memahami apa itu panjang dan lebar. Langkah kedua, menutup bangunan persegi panjang dengan satuan luas berupa persegi satuan, seperti pada contoh 2.1. Selanjutnya, dibuat variasi persegi satuan lain, contoh 2.2, dan seterusnya dikembangkan sendiri dengan berbagai ukuran persegi panjang dan berbagai ukuran persegi satuan. Setelah itu, hitung banyaknya persegi satuan yang menutupi daerah persegi panjang tersebut. Dalam contoh 2.1 di atas, luas persegi panjang adalah 32 persegi satuan, sedangkan pada contoh 2.2 luas persegi panjang adalah 8 persegi satuan. Langkah ketiga, melanjutkan langkah kedua. Masing-masing persegi panjang dalam berbagai variasi ukuran ditutup oleh persegi dalam berbagai ukuran, hanya pada satu baris dan satu kolom saja. Untuk contoh 2.1 di atas diperoleh sebagai berikut. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan panjang dan lebar persegi panjang
dalam persegi satuan yang digunakan. Dalam contoh 2.1 di atas, panjangnya 8 satuan dan lebarnya 4 satuan. Jika dihitung hasil kali dari 8 dan 4 adalah 32, yang berarti nilai senilai dengan luas persegi panjang yang telah dihitung langsung seperti langkah 2. Jadi dapat disimpulkan luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, atau bisa dilambangkan dengan L sama dengan P kali L. Contoh soal: seorang petani mempunyai tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 25 meter dan lebar 20 meter. Berapa luas tanah petani tersebut? Jawab: karena satuannya sama yaitu meter, maka persegi satuan yang dipakai adalah meter persegi. Jadi luas tanah petani tersebut adalah L sama dengan 25 dikali 20 meter persegi, sama dengan 500 meter persegi. Yang kedua yakni jajar genjang, luasnya alas kali tinggi. Contoh persoalan untuk mencari rumus jajar genjang. Sawah Pak Amir akan dilalui jalur rel kereta api seperti pada gambar. Pertanyaannya, apakah luas sawah Pak Amir yang terkena jalur rel 60 meter persegi? Ini bisa kita jawab setelah membuktikan rumus jajar genjang. Suatu jajar genjang tidak harus alasnya lebih panjang dari tingginya dan juga tidak harus alasnya horizontal. Jajar genjang pasti memiliki alas dan tinggi, seperti pada gambar. Untuk langkah-langkah dalam menemukan luas daerah jajar genjang adalah sebagai berikut. Langkah pertama, gambarlah jajar genjang dengan menggunakan pensil atau alat tulis lain yang dapat dihapus, seperti contoh pada gambar di samping. Langkah kedua, setelah itu buatlah garis tinggi yang melalui titik sudut jajar genjang seperti pada gambar. Pindahkan atau hapus segitiga yang terbentuk ke sebelah kiri sampai terbentuk persegi panjang, seperti pada gambar yang ada di bawah. Sehingga terlihat pada gambar bahwa luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang, sama dengan luas alas kali tinggi. Kembali lagi pada contoh yang awal. Suatu lahan persawahan akan dilalui jalur rel kereta api seperti pada gambar. Berapa luas lahan yang terkena jalur rel tersebut? Maka satuan ukuran disamakan dahulu sehingga ukurannya menjadi alas, yakni 10 meter dan tinggi 1000 meter. Dengan menggunakan hasil di atas, maka luas lahan yang terkena jalur rel adalah luas sama dengan alas kali tinggi, sama dengan 10 kali 1000 meter persegi. Luasnya sama dengan 10.000 meter persegi. Yang ketiga, segitiga. Luas segitiga yakni alas kali tinggi per 2. Kita akan membuktikan bagaimana cara mencari luas segitiga. Suatu segitiga selalu mempunyai alas dan tinggi, dan alasnya tidak harus pada sisi yang mendatar atau horizontal, tetapi semua sisi dapat dijadikan sebagai alas, seperti pada gambar. Untuk langkah-langkah dalam menemukan luas daerah segitiga adalah sebagai berikut. Langkah 1. Gambarlah segitiga dengan menggunakan pensil atau alat tulis lain yang dapat dihapus, seperti pada gambar di samping. Yang kedua, buatlah segitiga dengan ukuran sama dengan posisi diputar 180 derajat. Kemudian sisi yang bersesuaian digabung sehingga berbentuk jajar genjang. Bisa dilihat pada gambar yang ada di bawah. Dari gambar 1, 2, 3 jelas terlihat bahwa segitiga dapat dibentuk menjadi jajar genjang dengan menduplikasikan atau membentuk sama persis segitiga, kemudian diputar 180 derajat, selanjutnya digabung pada sisi yang bersesuaian. Kesimpulannya, dari gambar-gambar yang tersebut
luas segitiga sama dengan setengah kali luas jajar genjang. Maka luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Untuk contoh soalnya, gambar di bawah menunjukkan salah satu sayap pesawat terbang yang mirip bentuk segitiga seperti pada gambar di bawah, dengan alasnya 3 dan tingginya 6. Berapa luas daerah tersebut? Luas sama dengan alas kali tinggi per 2, sama dengan 3 kali 6 per 2 meter persegi, sama dengan 9 meter persegi. Yang keempat, trapesium. Luasnya setengah kali A plus B dikali T. Trapesium. Untuk contoh soal yang akan kita buktikan, mencari luas trapesium. Suatu pintu air pada selokan berbentuk seperti pada gambar. Untuk keperluan menghitung debit air maksimal, maka perlu diketahui dahulu luas pintu tersebut. Bagaimana menghitungnya? Kita akan mencari atau membuktikan rumus dari trapesium. Suatu trapesium pasti mempunyai paling tidak sepasang sisi sejajar, dan sepasang sisi tersebut tidak harus horizontal. Selain mempunyai paling tidak sepasang sisi sejajar, suatu trapesium juga memiliki tinggi, dan tingginya tidak harus vertikal, seperti pada contoh-contoh gambar yang ada di bawah. Berikut langkah-langkah dalam menemukan luas daerah trapesium. Langkah pertama, gambarlah trapesium dengan menggunakan pensil atau alat tulis lain yang dapat dihapus seperti pada gambar di bawah. Langkah kedua, setelah itu buatlah trapesium dengan ukuran sama dengan posisi diputar 180 derajat, kemudian sisi yang bersesuaian digabung seperti pada gambar 2.8. Dari gambar 2.8 dapat disimpulkan bahwa luas trapesium sama dengan setengah kali luas jajar genjang, atau luas sama dengan setengah kali A plus B kali tinggi. Contoh, perhatikan gambar para layang berikut. Berapa luas sayap para layang tersebut? Jawab, sesuai dengan ukuran para layang yang berbentuk trapesium, maka luasnya adalah 2 dikali setengah dikali A plus B kali tinggi, 2 dikali setengah dikali 4 ditambah 15 dikali 8 meter, sama dengan 44 meter persegi. Yang kelima, layang-layang. Luasnya D1 kali D2 dibagi 2, atau diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Layang-layang tidak harus pada posisi vertikal atau horizontal, seperti pada contoh gambar di 2.10. Untuk langkah-langkah dalam menemukan luas daerah layang-layang adalah sebagai berikut. Langkah pertama, gambarlah layang-layang dan namakan layang-layang ABCD seperti pada gambar yang ada di samping. Langkah kedua, perhatikan bahwa layang-layang dapat dibagi menjadi 2 buah segitiga yang dibentuk dan ukurannya sama. Dalam hal ini adalah segitiga ABC dan segitiga ACD. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ACD. Dengan demikian, maka luas layang-layang ABCD sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD, sama dengan 2 dikali luas segitiga ABC, sama dengan 2 dikali setengah AC kali BT, sama dengan AC kali BT. Karena BT adalah setengah dari BD, maka luas layang-layang ABCD sama dengan AC dikali setengah BD, sama dengan setengah AC kali BD. Dari kesimpulan tadi, maka luas layang-layang sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Untuk contoh, berapa luas persegi di bawah? Karena persegi dapat dipandang sebagai layang-layang, maka luasnya adalah D1 kali D2 per 2 sama dengan 8 kali 8 per 2 sama dengan 32. Yang keenam yaitu lingkaran.
di mana luas lingkaran adalah L sama dengan pi R kuadrat. Perlu diingat bahwasanya setiap lingkaran pasti memiliki jari-jari yang biasanya dilambangkan dengan R. Setiap lingkaran mempunyai keliling K sama dengan 2 pi R. Seperti pada gambar di mana jari-jari adalah setengah dari diameter. Pi merupakan pendekatan nilai dari 3,14 atau 22/7. Langkah-langkah dalam menemukan luas daerah lingkaran adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu buat lingkaran dengan jari-jari R. Setelah itu bagi lingkaran menjadi bagian-bagian atau biasa disebut juring sebanyak 8, 10, dan 12 seperti pada gambar 2.11. Langkah yang kedua yaitu dari bagian-bagian juring lingkaran seperti pada gambar 2.11 disusun menjadi bentuk menyerupai jajar genjang seperti pada gambar 2.12. Luas lingkaran sama dengan luas jajar genjang. Luas jajar genjang tadi diperoleh yaitu A kali T. Di sini A sama dengan pi R dan T sama dengan R. Sehingga diperoleh pi R kali R, di mana pi R kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Semakin banyak juringnya, maka semakin baik bentuk jajar genjang yang dihasilkan. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah. Berapa luas daerah yang diarsir? Ambil pendekatan pi sama dengan 3,14. Kita misalkan L1 adalah luas lingkaran yang besar dan L2 itu luas lingkaran yang di dalam. Maka L1 sama dengan 3,14 kali 40 kuadrat sama dengan 5024 cm persegi. Luas 2 3,14 dikali 30 kuadrat sama dengan 2826 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir adalah luas 1 dikurangi luas 2. Maka 5024 dikurangi 2826 sama dengan 2198 cm persegi. Sebelum melanjutkan ke materi luas permukaan bangun ruang, kita harus mengenal apa itu luas gabungan. Contoh seperti pada gambar. Gambar tersebut memuat segitiga, persegi panjang, segitiga, dan setengah lingkaran. Maka luas gabungan dari bangun tersebut adalah luas segitiga dikali 2 ditambah luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. 6 kali 8 per 2 dikali 2 ditambah 30 dikali 8 ditambah setengah kali 2 per 7 kali 21 kali 21, sehingga didapatkan 48 ditambah 240 ditambah 693 sama dengan 981 cm persegi. Luas permukaan bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Pertama-tama kita membuat jari-jari dari bangun ruang kubus terlebih dahulu sehingga diperoleh 6 bidang persegi, sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kuadrat, di mana S kuadrat merupakan rumus untuk mencari luas persegi. Yang kedua yaitu luas permukaan balok. Dengan cara yang sama membuat jaring-jaring balok. Terdapat dua bagian yang sama yaitu bidang 1 dan bidang 2, bidang 6 dengan bidang 5, dan bidang 3 dengan bidang 4. Sehingga diperoleh luas permukaan balok adalah L sama dengan 2 kali PL ditambah 2 kali PT ditambah 2 kali LT. Yang ketiga yaitu prisma. Luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah 3 kali luas persegi panjang atau luas sisi tegak. Sisi tegak prisma yaitu umum dengan persegi panjang. Yang ketiga yaitu luas permukaan tabung.
Luas sama dengan 2 kali pi kali R dikali R plus T. Luas permukaan kerucut yaitu L sama dengan pi kali R dikali R plus S, di mana S merupakan sisi miring dari kerucut. Yang terakhir yaitu luas permukaan bola. L sama dengan 4 pi R kuadrat. Contoh soal. Hitunglah luas permukaan gabungan bangun ruang berikut. Jawab. Luas permukaan gabungan dapat dicari menggunakan rumus luas permukaan kerucut dan tabung. Luas selimut kerucut sama dengan pi kali R kali S, diperoleh 220 cm persegi. Kemudian mencari luas permukaan tabung tanpa atap sama dengan pi R dikali R plus 2T, diperoleh 1562 cm persegi. Maka luas permukaan gabungan merupakan luas selimut kerucut ditambah dengan luas permukaan tabung tanpa atap, sehingga diperoleh 1782 cm persegi. Jadi luas permukaan gabungan adalah 1782 cm persegi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.